ada teman saya namanya Mamat Alkatiri itu. Kalau dia mau jadi orang Korea kayaknya susah nih. Dia tuh cocok jadi Korea tapi Korea albino. Albino. Jadi albinonya dia hitam gitu dia tuh. Apa lu? Lihat-lihat. Bukan lihat apa yang kau pakai itu. Lah, Nora, skincare nih. Muka tuh dirawat, jangan diruat. Emang lu. Zaman sekarang nih, zaman Saya mah skincare. skincare saya air wudhu. Lah, so paling iya lu. Apalagi di bulan Ramadan gini, pahala berkali-kali lipat, pasti tambah glowing juga. Iya, gue tahu. Tapi kita tetap butuh kayak gini nih, biar muka kita slowing. Glowing! Slowing? Glowing! Ya kalau glowing nggak slow, nggak enak juga kan? Coba, Mau pakai juga? coba saya lihat dulu bungkusnya ini. Ini. Jangan minta, beli sendiri lo. Merapi. Modal. Merapi Heel Cream. Heel. Apa? Heel. H-E-E-L. Bukit. Adem, bukit adem. Hill kan bukit kan? Heel mah kaki ini mah. Hah? Maksud lo? Sebentar, saya baca dulu. Tuh. Krim khusus digunakan untuk perawatan tumit kaki kering, kasar dan pecah-pecah, sehingga tumit kaki akan menjadi lembut kembali. Pakai di muka mau jadi hot pop. Jadi gue salah nih. Salah lah. Beneran kaki, Dur. Kaki buat kaki. Ini puasa loh, saya tidak mungkin omong kosong lah. Aduh, gimana nih ntar muka gue tumbuh jempol lagi. Hah? Pakai merawat badan boleh, merawat tubuh boleh, merawat wajah boleh, tapi ya harus dibaca dulu. Jangan asal-asal pakai saja. Ya gue pikir Hill itu bukit, jadi muka kita adem seperti di bukit-bukit. Heel bukit itu H-I-L-L. Ini H-E-E-L. Waduh, gawat. Tapi terlalu banyak pertanyaan. Kebetulan sekali, di ngabuburit di hutan kita kali ini, saya kedatangan ini, saya punya kawan dulu. Kami sama-sama bertugas di Gunung Merapi dulu. Beliau ini dulu saya suruh-suruh beli nasi bungkus, segala macam. Wih. Iya, tapi uang kembali tidak pernah dikasih. Malah dipakai sampai kuliah doktor. Berarti ini orang lebih pintar dari lu pasti. Betul. Manajemen keuangannya luar biasa. Ini dia ada Mas Ai. Sehat ya Mas Ai? Lama sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama sekali kita tidak pernah kita tidak berjumpa ya. Iya. Aduh. Udah lama kita gak jumpa Iya. ini, Pak. Ini biar Dapi tahu, ini Doktor Ari Nurwijayanto. Beliau ini adalah pengendali ekosistem hutan dari Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Yogyakarta. Oh, langsung dari Gunung Merapi. Dari Gunung Merapi. Kesini naik Kudus Gembel. Jadi Dragon Ball dong. Ya, terbang. Enggak ya, Mas? Ya? Iya. Gimana Mas? Saya salah pakai nih, Ya Mas. pakai di muka tadi. Pakai di muka. Bagaimana kah? Itu nanti yang pecah-pecah dari tutup lagi tuh mukanya. Wah. Muka saya juga pecah sih emang. Tapi ini nih Merapi Heel Cream, ini dari Merapi ya? Iya, ini dari Merapi ini Mas. Dari tanaman yang tumbuh di Merapi. Kita buatkan untuk skincare. Oh, ini yang Mas bawa apa ini? Nah, ini dari abu vulkanik ini Mas Abdul. Kalau kita melihat Merapi, tiap harinya kan meletus. Iya. Nah, ini letusannya abunya kita buatkan untuk skincare, untuk mandi. Biar glowing. Oh, bisa ya. Iya. Saya tahunya tuh abu tuh untuk gosok Nah, pantat panci tuh. Iya, pantat panci biar Abu bersih. gosok maksud lu? Iya. Bener juga. Tapi kan itu abu kayu ya. Ya. Kalau abu dari Gunung Merapi, ya. bisa untuk bisa mandi. untuk ya. Ini kalau kita buat pakai berbusa nggak sih, Mas? berbusa. Berbusa juga. Ya, karena ada tanaman namanya yang ada di sini nih tadi. Ini ada tanamannya itu yang membuat busa. Oh, jadi kandungannya tuh nggak sekedar abu, tapi udah Ya, dicampur dengan dicampur dengan beberapa tanaman yang ada di Merapi. Kalau ini, Mas Ai. Nah, kalau ini skincare, ini ada beberapa macam. Nah, ini Mas Abdul, lengkap. Ini yang Obat kuat nggak ada, obat kuat nggak ada. Ini skincare ya. bukan obat kuat. Mukanya ini begini loh. Ya. dia udah langsung underestimate Udah mikir buka puasa nih. Oh iya, buka puasa. Nah, ini nggak boleh dimakan waktu puasa ini. Tapi ini efeknya untuk tubuh.
biar dia bisa untuk glowing, Oh. tahan lama untuk mudanya. Oh, jadi mempercantik gitu. dari dalam. Nah, betul sekali, Mas. Betul, ini ada betul. enam-enamnya ini buat kulit semua ini. Iya, ya ada yang diminum, ada yang dioles. Oke. Gitu. Yang diminum yang pil-pil ini. Ya, ini pil-pil. Ini kalau ini ada oles. Tapi bukan oles Mas Cerot ya. Bahaya. Ya, bahaya itu. Bahaya, bukan cuma glowing, jadi besar. Masa muka gue jadi gede? Iya. Jadi segede billboard. Jangan. Malu saya kalau kemana-mana. Iya. Muka lu gede amat. Iya. Sebenarnya tadi Mas Ai sempat menyebutkan bios apa tadi Mas? Bioprospeksi. Bios prospeksi. Nah. Itu tuh maksudnya kegiatan apa itu? Nah, bioprospeksi itu Mas Abdul itu kegiatan eksplorasi, ekstraksi, penampiasan sumber daya alam untuk pemanfaatan secara komersial baik dari sisi sumber daya genetik, spesies maupun biokimianya beserta turunannya. Oh, jadi maksudnya kegiatan untuk kita bikin apa yang ada di alam itu jadi hal berguna begitulah. Betul sekali Mas. Sederhananya Abdul. ya? Sederhananya seperti itu. Memang Gitu. ini apa produk-produk kecantikan tuh bisa ya kita bikin. Saya tahunya itu dari kimia-kimia itu bisa Ya. kita bikin dari alam gitu. Insya Allah bisa terbukti dari Balai Taman Nasional Gunung Merapi membuatkan skincare untuk peremajaan kulit, rambut juga kita pakai, kita gunakan, artinya jadi sampo. ya sampo dan penumbuh rambut. Oh, jadi yang botak-botak bisa tuh. Ya. Nanti saya kirim ke Deddy Corbuzier sih satu. Mertua saya juga botak lagi, Pak. Nanti saya minta ya. Iya. Mertua saya. Artinya itu di Gunung Merapi itu saya mohon maaf, saya lama sekali kita tidak berjumpa, Oh, jadi iya, saya iya, sudah iya. agak lupa. Betul. Itu yang kita manfaatkan itu hanya abu vulkanik maksudnya yang di situ atau ada hutannya yang bisa kita manfaatkan juga begitu. Semuanya, karena itu satu kawasan ekosistem. Di situ ada hutannya, di dalam hutannya ada tanamannya, ada hewannya, ada mikrobanya juga. Mikroba, ya kita juga memanfaatkan itu. Ini sejak kapan sih Mas Ai? Sejak Lama ya? Ya 2020 setelah Mas Abdul meninggalkan saya, Iya. saya dibuang itu. Iya. Cuma dikasih uang makan, uang jajan, saya kumpulkan jadi sekolah. Ah. Nah, itu saya dibuang. Iya. Saya baru harus berpikir dong bagaimana caranya. Saya menggali itu dan alhamdulillah mendapatkan ini. Oh, luar biasa, tidak sia-sia ya. Iya, Mas Yang lihat Abdul. dokternya bisa sampai begini. Iya. Begini. Karena kalau dulu nggak dibuang Mas Abdul, mungkin saya jadi stand up komedi nih saya ya. Tapi enggak, ini kebetulan Dibuang dulu. Abdur jadi orang sukses. Ya. Dur, buang gua, Dur. Buang gua. Gua juga pengen sukses kayak Pak Dokter. Tapi Pak Dokter berarti tepatnya nih semenjak produk skincare menjamur, Ya. terus apa namanya, klinik-klinik kecantikan kalau di rumah saya tuh hampir radius 50 meter ada. Ya. Iya. Iya. Jadi iya. benar-benar dimanfaatkan ya. Betul. Mungkin betul. karena orang-orang pengen sekali jadi aktor-aktor Korea, Oh aktris iya. Korea ya. Iya, betul. Semua orang kepingin. Padahal itu kan genetiknya mereka memang putih-putih ya. Betul. Ya, misalnya kayak ada teman saya namanya Mamat Al-Katiri itu. Kalau Oh, dia iya, mau iya. jadi orang Korea kayaknya susah nih. Dia tuh cocok jadi Korea tapi Korea albino. Ya, gitu. Jadi albinonya dia hitam gitu dia tuh. Mas Ai, ini siapa sih yang pertama yang iseng-iseng akhirnya melihat apa hasil-hasil alam ini kok bisa jadi skincare dan segala macam? Sebetulnya kalau siapa itu semua teman-teman di Balai Taman Nasional Gunung Merapi itu jelas sebagai ide-idenya, Mas. Tetapi bagaimana caranya ya teman-teman yang di lapangan itu tahu tentang bagaimana ada potensi apa, dikembangkanlah itu. Tapi kan pasti melalui riset-riset juga. Ya, Nggak sembarangan. betul. Ada abu nih terus ditempelin ke muka gitu. Ya. Artinya secara riset tuh ada kandungan abunya Merapi Ya. yang memang secara penelitian itu bagus untuk kulit. Iya, betul. Kita riset, kita kerjasama dengan Atmajaya di bioteknologi, kita menggunakan labnya beliau untuk meneliti apa sih kandungannya itu. Dari kandungan itu digunakan untuk apa? Nah, itu kita buatkan produk. Oh, soalnya yang saya tahu itu kan maksudnya ya awam-awamnya orang-orang biasa bilang kalau produk kecantikan tuh selalu mengandung merkuri. Ya, betul. Bukan yang Freddy ya, Ya. bukan yang Freddy, bukan Freddie mama-mama. Mercury, bukan Freddie Mercury. Bukan. Ya. Ya. Ta 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 ta. Yuk.
Oh, itu Beda. irama. Nah, itu katanya merkuri dan segala macam. Ya. Nah, kalau yang begini-begini itu ini apa? Herbal atau Ya, insya Allah ini tidak ada merkuri, Mas. Nah, yang tadi yang dibilang Mas Abdul tadi, siapa temennya itu jadi Ya. Korea apa itu, mungkin ada merkurinya. Sehingga ketika dikasihkan glowing hitam gitu ya mungkin. Nah, ini alhamdulillah kami dari TNGM tidak pakai zat yang berbahaya, Mas Abdul. Oke. Lalu Mas Ai, kita ini kan tahu orang tuh kan, apalagi saya sebagai Polhut ini ya, orang tuh ada saja penebangan ilegal datang Iya. apa segala macam. Itu padahal dari produk-produk seperti ini artinya hasil hutan tuh bisa juga untuk bikin produk skincare, tidak hanya untuk kayu begitu. Mas Abdul, Mas David, kita kan sekarang melihat kawasan hutan di Indonesia, kayunya mohon maaf, kan semakin habis Mas Abdul. Iya. Mas Abdul habis Udah kan pernah Mas jadi David. mebel semua. Jadi mebel. Jadi di rumahnya Mas David ada Iya. kursi, ada Iya, apa kitchen itu, set. kitchen Iya, set, betul. Itu dan dari hasil produk kayu. Kalau sama kita berpikiran berapa puluh tahun kita akan menggunakan itu, sampai kapan akan tidak rusak hutan kita, Mas. Iya. Nah, kita berpikiran bagaimana kita menghasilkan produk yang bisa menaikkan devisa negara, bisa mensejahterakan masyarakat, gitu, dari hasil yang bukan dari kayu, Mas. Contohnya dari tanaman itu, ini kan tanaman bawah, yang ketika kita jalan di hutan, kita melihat ada tanaman bawah keinjek. Nah, itu kan kalau orang bilang nggak ada nilainya. Nah, kayak saya dibuang sama Mas Abdul itu Iya, tadi, iya. nggak ada nilainya Ya, sama karena sekali. cuma buat kaki-kaki, hati jadi gatal aja gitu. Nah, Ini begitu. apa sih? Oh, Nah, itu Mas David kita teliti, kita sinkronkan mana yang pas, dicocokkan ini dengan ini, cocok enggak ini dengan ini, jadilah produk ini, Mas Abdul. Jadi kita bukan mencari kayunya, produksi kayu, tapi produksi hasil yang bukan kayu. Iya, apalagi skincare ini bisnis yang menggiurkan ya. Betul. Ya. Sekarang tuh banyak sekali kita tahu ya, crazy rich yang baru-baru muncul sekarang ini kan Bisnisnya bisnisnya skincare. Skincare. Artinya dari tumbuhan-tumbuhan yang tidak hanya kayu tapi tumbuhan-tumbuhan Ya. bawah ini, Betul. itu ada yang bisa dibikin Betul, Mas. skincare. Ya, Apakah betul. krim kaki ini juga terinspirasi dari tanaman yang sering keinjak? Betul, Mas David. Betul. Mas David. Iya. Jadi karena dia sering keinjak dong, Iya. jadi jadinya krim kaki. Lalu kemudian ada berapa macam produk Fani untuk skincare? Kalau di Merapi itu, Mas, itu ada 19 produk. Wow. Ya, tapi kalau untuk skincare ada beberapa. Itu ada selain skincare ada kita gunakan yang lain, Mas. Itu dari 8 tanaman cuman. Ya. Dan 8 tanaman ini ada di hutan Merapi itu. Ada sekali. Kalau di hutan lain kira-kira ada nggak? Sangat banyak. Apalagi kan kita sebagai lingkup KSDAE yang mempunyai wilayah seluruh Indonesia, itu mempunyai platform nutfah yang sangat banyak sekali dan bisa digunakan untuk ini, Mas Abdul. Oh, artinya 8 tanaman yang dipakai ini bukan 8 tanaman yang hanya di Gunung Merapi. Ya. Di hutan ya. lain pun insya Allah ada Ada. gitu. Artinya bisa dimanfaatkan oleh semua. Betul, ya. Tetapi Luar yang biasa. tumbuh di Merapi itu ada potensi yang berbeda karena potensi abu vulkaniknya itu. Oh, tadi. yang membedakan mungkin spesialnya Merapi karena itu tadi vulkaniknya ya, ada itu. abu vulkanik. Ya. Iya. Jadi apa? Kalau hutan dekat abu vulkanik karakteristiknya berbeda dengan hutan yang lain atau tidak? Jadi gini, Mas Abdul, Mas David, ketika tumbuhan itu hidup di ekosistem vulkanik, dia kan kena letusan terus. Iya. Setiap kali mau berjuang hidup, kena letusan. Berjuang hidup, letusan. Sehingga dia kuat. Nah, seperti dulu saya, Mas. Lihat Iya, saya. antibodinya Nah, kebentuk. betul. Secara itu fitokimianya akan lebih tinggi daripada yang di luar sana. Oh, berarti itu bisa jadi pelajaran juga tuh semakin hidup kita susah. tuh. Nah, itu tapi jangan nyusahin teman. Jangan nyusahin orang. Ah, bahaya itu. Itu value kita semakin gede. Betul, mental kita makin terbentuk. Iya, iya. Makin kuat. Nah, Mas Ai, tadi Mas Ai itu sempat menyebutkan
di dalam hutan itu ada 8 jenis tanaman lah ya, Ya. yang bisa dipakai untuk ini ya, produksi ini. Salah satunya aja Mas, itu apa tanamannya apa sih? Nah, salah satunya itu yang kami teliti itu namanya Cledimia hirta, Mas. Apa? Cledimia hirta. Cledimia hirta. Ya. Ini bahasa kita sehari-hari apa? Itu kan bahasa Yunani ya. Kalau bahasa kita sehari-hari Daun apa itu gitu? Daun bawang. daun. Jadi kita pakainya itu herba. Herba itu bagian dari tubuhnya si tanaman itu tanpa akar. Oh, bagian yang atas Ya, berarti ya. Dari atas bawah ke tanah. atas. Ya. Iya, ini tumbuhan apa? Tumbuhan Tambahan perdu itu dia. Oh, Tumbuhan perdu. perdu. Ya, perdu. namanya Cledimia Cledimia hirta. hirta ini. Ya, itu sampai Mas Abdul dulu sampai kita menguji beberapa itu kan sebagai antioksidan yang paling yang tinggi ya, yang kuat ya itu di media. Kita menguji beberapa antioksidan yang ada di pasaran. Ya. Saya tidak sebutkan. Ya, itu dengan ternyata Cledimia hirta. ternyata masih tinggi Cledimia hirta. Luar biasa. Tinggian ke Iya, Wah, sehingga luar biasa ya. sehingga ketika kita bicara dengan antioksidan itu kan sebagai salah satu penyebab penyakit degeneratif. Nah, kita awalnya dari situ dan kita kembangkan namanya Cledimia hirta untuk skincare. Dan apakah jumlah tanaman tadi cukup atau dalam potensinya cukup atau langka? Nah, itu untuk Mas dimanfaatkan. Abdul. Kebetulan di Merapi itu kita menggunakan bahan-bahan yang tidak merupakan tanaman langka. Oh. Kalau tanaman langka ya kita kembangkan dulu biar banyak, baru kita bioprospeksi. Kita mencari yang tidak langka-langka. Kita tidak mencari seperti Mas Abdul. Mas Abdul itu terlalu langka kan? Iya, langka banget. Tidak siapin ini. Iya. Ya, kalau Itu. saya memang langka. Kalau dia mah banyak di pasaran. Iya, banyak di pasaran. Dia sejenis perdu juga sih. Ya, itu. Sering injek-injek orang juga katanya. Kalau jalan. Ya, gitu ya. Sehingga ketika nanti kita di kapasitas di kawasan itu tidak banyak, kita turunkan, tapi masih di Sabuk Merapi. Artinya dia dalam ekosistem yang sama dengan di Merapi. Iya. Kita budidayakan di situ. Biar fitokimianya kuat. Betul. Luar biasa sih. Mas, misalnya nih, saya nih punya duit. Ya. Sekarang sih nggak punya sih, kan misalnya. Terus saya mau ikutan bisnis skincare nih. Ya Ya. kan kadang kita punya duit tapi nggak punya ide, nggak punya wawasan. Ya. Baiknya gimana nih? Nah, betul Mas. Nanti Mas David tak kenalkan bos saya dulu waktu di Merapi. Oh, Nah, siap. yang sudah jadi terkenal sekarang. Namanya Mas Abdul. Nah, itu. Nanti Mas David ke Merapi bisa kita bareng-bareng lah untuk mengkaji bagaimana membuat ini, bagaimana memproduksi, menjual dan lain sebagainya. Insya Allah kita bareng-bareng di situ. Oke. Dan semoga teman-teman yang masih muda-muda seperti Mas David itu berkeinginan semakin kuat untuk membuat skincare seperti ini. Nah, kalau produk ini sendiri sudah diperjualbelikan belum? Nah, kita itu baru tahun 2024 mau memproduksi di BP POM. Setelah itu kita jualkan, bagaimana masyarakat, tanggapan masyarakat, kalau oke bagus, baru kita cloningkan ke masyarakat, boom kan. Oh, dalam konteks ini Merapi mungkin bisa jadi oleh-oleh khas Jogja juga nantinya ya? Alhamdulillah, Dan ini insya Allah, bisa crossover dengan mungkin Kemenparekraf, Ya. atau dengan Kalau kita perdagangan lah. Betul, naik jeep betul. itu bisa jadi buah tangan. Iya. Ya, sama Erik Sukamti kan. Ya. Lavatur, sama Erik Sebelum Sukamti. lavator, kita pakai oles-oles dulu. Iya, di sunscreen itu tadi ya. Ih, mantep ini Betul, potensinya Mas ini. David. Potensi, Iya. makanya. Iya. Buat masyarakat-masyarakat di luar sana, teman-teman semuanya yang ingin maksudnya mempelajari produk skincare apa yang memanfaatkan hutan dan segala macam ini, boleh ini dengan Mas Ai di Balai Taman Nasional Gunung Merapi ini terbuka sekali untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan segala macam untuk mengajarkan juga. Tapi tentunya nanti akan diteliti dulu sampai segala macamnya sudah Ya. mantap, BPOM-nya keluar dan segala macam sudah bisa tuh mungkin produksi massal. Amin, mudah-mudahan. Amin, Kita ya doakan Rabbi. lah, semoga Amin. teman-teman semuanya juga bisa ikut berpartisipasi. Mas Ai, terima kasih banyak. Siap. Sudah Matur datang nuwun. ke sini, terima kasih banyak. Kita ngobrol-ngobrol. Tidak terasa ini sudah mau maghrib. Oh iya, Iya. buka puasa. Itu dia, makasih Mas Ai, makasih Ya. juga Mas David ya. Pokoknya teman-teman ingat selalu bulan puasa ini, marilah kita perbanyak ilmu, perbanyak juga manfaat diri kita dan juga lingkungan kita. Lalu kemudian jangan lupa perbanyak ibadah dan ingat pesan Nabi Muhammad SAW, Nabi tersayang kita,
Beliau pernah mengingatkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan Nabi Muhammad SAW mencontohkan kita agar terus menjaga kebersihan tubuh dan mensyukuri kesehatan yang Allah berikan. Memakan makanan yang halal, yang baik, dan menjauhi tubuh dari bahan-bahan racikan kimia yang tidak baik. Gunakanlah hasil bumi demi hidup yang lebih baik. Mantap sekali. Mantap. Sip. Mas, Terima kasih banyak Mas. Ya. terima kasih banyak. Makasih, Mas Ai. makasih. Saya udah nggak sabar, muka saya udah pengen main bola kayaknya. Iya, iya. Gara-gara krim kaki ini dulu. Muka aku kayak pengen nendang orang. Bisa berjaga